berhenti, saudara. Sebab dia tetap rindu kita. Kenapa kita seringkali malas berdoa? Karena konsep doa kita salah. Apa konsep doa kita? Doanya minta. Doanya ngomong sendiri terus. Dia bisa bosan. Tapi kalau bilang bersekutu, semua kita kan waktu pacaran pernah jatuh cinta. Nah, kalau kita ketemu orang yang kita kasih, nggak perlu ngomong, cuma lihat-lihatan kenyang. Dan itu wajar, betul nggak? Karena ada kekuatan yang luar biasa dan tidak bosan. Jadi jangan ada alasan aku malas berdoa, karena doa nggak harus ngomong. Amin. Jadi apa? Dia merenung, menikmati dia. Daud pernah berkata, nikmati Tuhan. Is the Lord. Pada tahu kata itu, nyam. Itu kok kayak makanan. Ya memang itu. Dia bisa dinikmati, katakan amin. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan kita malas berdoa. Karena doa nggak harus ngomong. Dia menikmati dia. Kadang-kadang kita bisa senyum sendiri. Kita bisa nangis sendiri terharu. Betul nggak? Nggak ngomong apa-apa. Mari kita lihat. Arti kata kalimat terakhir 2 Timotius 2:13. Mengapa kalau kita nggak setia, dia tetap setia? Karena dia nggak bisa nyangkali dirinya. Karena apa? Wahyu 19 ayat 11. Aduh, kalau saya ingat ayat ini saya begitu terharu. Mengapa dia tidak bisa menyangkali dirinya? Saya ingin tanya kepada saudara, berapa orang di antara saudara yang dikit-dikit bisa bahasa Belanda? Coba angkat tangan. Kasihan gak, dikit-dikit aja loh. Yang dulu pernah sekolah Belanda 1. Pokoknya bisa ya 2. Saya mau tunjukkan rahasia ini saudara. Saya itu senang mempelajari bahasa-bahasa itu, dan saya ketemu bahasa Belanda itu hebat sekali. Soal kata menikah. Dalam bahasa Belanda, menikah itu namanya trouw. Kalau aku sudah menikah, katanya ik ben getrouwd. Nah, trouw itu artinya setia. Tidak ada bahasa lain di dunia sehebat bahasa Belanda. Jadi kalau orang Belanda berkata, aku mau menikah, artinya aku itu mau setia. Ik ben getrouwd. Aku setia. Hebat sekali kata itu. Nah, lihat Wahyu 19 ayat 11. Mengapa Yesus Tuhan kita tidak bisa menyangkali dirinya? Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang terima kasih, kami ini sering kurang ajar kepadamu, tapi engkau tetap setia. Mengapa dia tetap setia walaupun kita tidak setia? Dan dia berkata, aku tidak bisa menyangkali diriku. Karena namanya setia. Oke, saya beri ilustrasi. Tapi jangan tersinggung kalau ada orangnya, kan saya nggak kenal semua saudara. Di Jawa banyak orang namanya Selamat. Tapi tabrakan terus dia. Jadi dia nggak cocok dengan namanya. Nama Selamat kok tabrakan terus. Yesus itu setia. Itu namanya. Dalam bahasa Belanda itu pakai kata bagus sekali. Ya, kalau coba saya lihat bahasa Belandanya tentang nama ini. Kalau saudara bisa bahasa Belanda, saudara akan tahu betapa hebatnya nama Yesus ini. 11. En ik zag den hemel geopend en zit in wit paard, kuda putih, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouwd en waardig. Namanya getrouwd. Ini bahasa Belanda, setia itu menikah, saudara. Maka itu Tuhan kita adalah Tuhan yang benci perceraian. Menam getrouwd.
Saya kagum sekali dengan nama yang luar biasa. Saya tekankan lagi. Tidak ada alasan saudara dan saya malas berdoa. Karena doa bukan cuma ngomong, tapi menikmati hubungan intim. Maaf, bagi kita sudah menikah kan tahu. Kalau kita suami istri di kamarnya terkunci, gak perlu banyak ngomong. Betul, kita hanya menikmati kebersamaan kita berdua. Seperti itu hubungan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Mengapa Paulus bisa berkata atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak? Ayat 16. Sebab itu kami bagaimana? Tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Lihat ini. The outer man. Kalau saudara punya terjemahan King James kata the outer man. Manusia fisik, manusia jasmani. Makin merosot. Bisa karena umur. Maka itu saudara, orang yang paling celaka di dunia, kalau orang itu takut menjadi tua. Awas yang takut jadi tua. Nanti saudara jadi nenek lampir. Enggak tua-tua nanti itu. Semua kita akan jadi tua. Dan itu otomatis. Enggak usah ditakuti. Secara fisik tubuh kita akan merosot. Manusia jasmani kita. Kita mau bertahan dengan vitamin, dengan macam-macam, tetap akan tua. Betul? Enggak usah takut. Nah, namun ini dia. Manusia mana? Batinia, the inner man. Manusia batinia kami dibaharui dari kapan ke kapan. Sehari ke sehari. Paulus menemukan rahasia ini. Ternyata kita yang menjadi Kristen itu punya 2 manusia. Sebelum Kristen kita cuma punya 1. Manusia fisik saja. Yang bisa mati. Tapi begitu Roh Kudus bekerja dan tinggal di dalam kita, maka manusia roh kita hidup. Kalau saudara pernah baca kitab Mazmur yang saudara bingung sampai hari ini, Daud pernah ngomong gini, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kayak orang gila. Dia ngomong sama siapa? Nah, kan gila kalau ngomong sama dirinya sendiri. Tapi tidak, karena ayat ini. Jadi yang ngomong Daud itu yang bicara manusia mananya? Manusia rohnya. Dia bicara pada manusia dagingnya. Hai jiwaku, hai jangan kamu tertekan, ayo bangkit. Mengapa engkau tertekan dalam aku, hai jiwaku? Bangkit, pujilah Tuhan. Jadi manusia rohnya yang memerintah manusia fisiknya. Oke, semua kita pasti pernah ngalami, apalagi yang kerja di pabrik. Ya jangan tersinggung saya coba ngomongnya. Yang nggak pernah kerja pabrik sulit kan mengerti. Kenapa ada orang-orang yang sudah kena bisa sampai 3 shift, 4 shift mati dia pasti. Betul nggak? Paling tidak 2 shift lah. Kenapa bisa kuat? Sebab dirinya memerintah. Jangan tidur, kamu mesti utang banyak, butuh duit. Ayo, itu kredit rumahmu di Surabaya belum lunas. Ayo kerja, jangan tidur, bangkit. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomongnya. Loh, betul tidak? Walaupun capek, walaupun dingin, tetap semangat. Karena utang itu tadi belum dibayar-bayar. Nah, ayo kita balik sekarang dalam hukum roh ini. Kalau hari itu kita lelah sekali secara fisik. Tapi roh ini rindu bersekutu. Ngomong, hai tubuh sebentar lagi. Ayo kita nikmati persekutuan dengan Yesus Tuhan kita. Nanti tubuhmu akan segar. Kita ngomong, saudara. Kita perintah tubuh kita ini. Maka itu di ayat 5 tadi, 2 Korintus 12, Paulus berkata, atas orang itu aku hendak bermegah. Orang itu tuh yang mana? Manusia roh. Yang dibawa ke surga tadi, ke Firdaus tadi. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tapi atas diriku
No way. Mau dimegahkan apa